Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Soli dan Soliha, semoga kalian selalu sehat-sehat ya di sana dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bu Agri kembali hadir untuk membersamai kalian belajar matematika hari ini. Kalian jangan lupa ya, sediakan alat tulis untuk mencatat poin-poin penting di materi pembahasan kali ini. So, let's check this out. Oke teman-teman, sebelum belajar, ayo kita baca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, di video kali ini kita masih membahas materi bab 2, yaitu tentang himpunan. Tapi yang akan kita pelajari hari ini adalah diagram pen. Nah, kalian sudah pernah mendengar belum diagram pen itu apa? Nah, diagram pen itu adalah suatu gambar yang digunakan untuk menggambarkan suatu himpunan dalam himpunan semesta. Jadi tugasnya diagram pen itu untuk menggambarkan himpunan yang berada dalam himpunan semesta. Kenapa namanya diagram pen? Karena orang yang pertama kali menemukan atau orang yang pertama kali membuatnya adalah John Penn. Nah, ini kira-kira gambar diagram pen. Ada lingkaran-lingkarannya. Teman-teman, dalam membuat diagram pen ada 3 ketentuan yang harus diikuti. Yang pertama, himpunan semesta biasanya digambarkan dengan persegi panjang dan lambang S ditulis pada sudut kiri atas gambar persegi panjang. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi, himpunan semesta itu menggunakan gambar persegi panjang dan simbol S kita tulis di sisi kiri atas. Yang kedua, setiap himpunan lain yang dibicarakan selain himpunan kosong digambarkan dengan lingkaran atau kurva tertutup. Jadi, jika ada suatu himpunan, kita menggunakan lingkaran untuk menggambarkannya. Kemudian yang ketiga, setiap anggota ditunjukkan dengan noktah atau titik dan anggota himpunan ditulis di samping noktah tersebut. Misalkan anggota himpunan A di sini ada A, B, dan C. Nah, kita menulisnya harus menggunakan titik terlebih dahulu, baru kita sebutkan anggota-anggotanya. Selanjutnya, kita akan membahas bentuk-bentuk diagram pen. Nah, apa saja sih bentuk-bentuk diagram pen itu? Yang pertama, ada himpunan yang saling berpotongan. Nah, apa himpunan yang saling berpotongan? Himpunan yang saling berpotongan itu adalah jika ada anggota himpunan A dan B yang sama, jadi anggotanya yang masuk ke dalam himpunan A juga ternyata masuk ke dalam himpunan B. Himpunan A berpotongan dengan himpunan B dapat ditulis A irisan B. Nah, kalian masih ingat kan irisan itu apa? Anggotanya yang sama. Misalkan di sini ada himpunan semesta 1 sampai 10. Kemudian ada himpunan A 1 sampai 6 dan kemudian ada himpunan B 5, 6, 7, 8, 9. Nah, bagaimana cara menggambarkan diagram pennya? Langkah pertama yang harus kita gambarkan adalah himpunan semestanya. Himpunan semestanya kita gambarkan menggunakan
persegi panjang, dan jangan lupa simbol S kita tulis di sisi kiri atas. Kemudian kita gambarkan lingkarannya untuk menggambarkan himpunan A dan B. Nah, jadi karena ada anggota yang sama, lingkarannya akan saling berpotongan. Baru kita tuliskan anggota-anggotanya. Anggota A ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anggota B ada 5, 6, 7, 8, 9. Anggota yang sama kita tuliskan di tengah-tengah di lingkaran yang berpotongan tersebut. Jadi intinya, jika ada anggota yang sama, maka lingkarannya itu saling menempel atau saling berpotongan seperti berikut ini. Nah, jadi daerah irisannya ada di tengah-tengah. Kemudian kita cek di himpunan semesta anggota yang tidak ada di A dan B, yaitu 10. Maka 10 kita tuliskan di luar lingkarannya tersebut, karena himpunan semesta itu anggotanya harus masuk semua. Nah, 10 itu kita tuliskan di luar karena tidak masuk anggota A dan tidak masuk anggota B. Inilah gambar A irisan B. Yang kedua, bentuk diagram pen itu adalah himpunan yang saling lepas. Nah, apa yang dimaksud dengan himpunan yang saling lepas? Himpunan A dan B dikatakan saling lepas jika tidak ada anggota himpunan A dan B yang sama. Himpunan A saling lepas dengan himpunan B dapat kita tulis sebagai A garis miring 2 kali B. Jadi itu simbol himpunan saling lepas. Nah, di sini misalkan ada himpunan semesta, anggotanya bilangan cacah sampai 10. Kemudian ada himpunan A, yaitu anggotanya 1, 3, 5, 7. Dan ada himpunan B yang anggotanya kelipatan 2 kurang dari 10. Berapa aja kelipatan 2 kurang dari 10? Ingat ya teman-teman, kelipatan 2 itu adalah hasil dari perkalian 2. Nah, kemudian di sini ada kata kurang dari 10. Jika terdapat kata kurang dari, maka 10-nya tidak termasuk anggota kelipatan 2-nya karena ada kata kurang dari, walaupun bilangan 10 itu merupakan kelipatan 2. Jadi anggotanya hanya 2, 4, 6, dan 8. Nah, bagaimana cara menggambarkan diagram pennya? Yang pertama kita gambar persegi panjang terlebih dahulu. Karena di sini anggota A dan anggota B berbeda, maka lingkarannya itu saling terpisah. Nah, coba cek dulu di sini A kan 1, 3, 5, 7, B 2, 4, 6, 8. Tidak ada anggota yang sama, maka bentuk lingkarannya akan terpisah. Nah, kenapa di sini ada 2 lingkaran? Karena ada 2 himpunan. Jadi lingkarannya masing-masing. Baru kita tuliskan anggotanya. A ada 1, 3, 5, 7 dan B 2, 4, 6, 8. Sekarang kita cek anggota himpunan semestanya. Anggota himpunan semesta yang belum ada di A dan belum ada di B, yaitu 0, 9, dan 10, maka kita tuliskan di luar. Jadi ini adalah gambar dari himpunan yang saling lepas. Ingat ya, lingkarannya terpisah. Bentuk diagram pen yang ketiga yaitu bentuk himpunan bagian. Nah, seperti apa sih himpunan bagian itu? Himpunan A dapat dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika semua anggota himpunan A merupakan anggota dari himpunan B. Nah, kalian masih ingat kan pembahasan himpunan bagian? Misalkan di sini ada himpunan semestanya A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian himpunan A-nya di sini anggotanya DH dan himpunan B-nya anggotanya di sini ada A, D, E, G, H. Nah, kalian ingat-ingat tentang himpunan bagian itu simbolnya seperti huruf C tapi lebih panjang. Nah, coba kita cek di sini. Semua anggota himpunan A merupakan anggota dari himpunan B.
Nah, jadi kita lihat ternyata kan anggota A-nya itu DH. Ternyata semua anggota A itu ada di himpunan B. Nah, di sini B juga terdapat anggota D dan H. Nah, jika semua anggota himpunannya itu merupakan anggota dari himpunan yang lain, maka bisa dikatakan bahwa A merupakan himpunan bagian dari himpunan B. Nah, simbol dari himpunan bagian itu seperti ini teman-teman, seperti huruf C tapi agak lebih panjang. Kemudian bagaimana cara menggambarkan diagram pennya? Oke, pertama kita gambar persegi panjang himpunan semestanya, simbol S di kiri atas. Kemudian kita gambar lingkarannya. Karena di sini A bagian dari B, maka himpunan A-nya itu lingkarannya terdapat di dalam himpunan B. Baru kita tulis anggotanya. Di sini anggota A DH, kemudian anggota B ADEGH. Nah, DH-nya itu ada di dalam A karena sama ya anggotanya. Jadi inilah gambar diagram pen dari himpunan bagian. Bentuknya seperti ini ya teman-teman. Lingkaran A-nya terdapat di dalam lingkaran B. Selanjutnya bentuk diagram pen yang terakhir yaitu bentuk himpunan yang sama. Nah, himpunan yang sama dapat dinyatakan jika setiap anggota A merupakan anggota B dan setiap anggota B merupakan anggota A juga. Jadi anggotanya sama persis. Misalkan di sini ada himpunan semestanya 1 2 3 4 5 6 7. Himpunan A-nya anggotanya 1 2 3 4 5. Kemudian anggota himpunan B-nya 5 4 3 2 1. Nah, ini kan penulisannya hanya berbalik, tapi anggotanya sama saja. Maka diagram pennya seperti berikut ini. Pertama kita gambar persegi panjang, kemudian yang himpunan A kita bikin dia lingkarannya. Nah, yang B lingkarannya di mana? Karena sama saja anggotanya, maka lingkarannya di situ juga. Nah, jadi lingkarannya itu berhimpit. Baru kita tuliskan anggotanya. A sama dengan B anggotanya sama, ada 1 2 3 4 5. Nah, kemudian kita cek di semesta itu yang tidak ada di A dan tidak ada di B yaitu 6 dan 7. Maka kita tuliskan 6 dan 7-nya di luar lingkaran. 6 dan 7 itu tidak ada di anggota A dan tidak ada di anggota B. Nah, inilah bentuk diagram pen himpunan yang sama. Oke teman-teman, supaya kalian lebih memahami tentang diagram pen, ayo kita latihan soal-soal berikut ini. Semangat ya! Soal yang pertama, diketahui himpunan semestanya X, di mana X kurang dari 11 dan X anggota bilangan asli. Kemudian ada himpunan K, yaitu X di mana X kurang dari sama dengan 9 dan X anggota bilangan kelipatan 3. Kemudian ada himpunan L, yaitu X di mana X kurang dari 11 dan X anggota bilangan prima. Nah, jika ada bentuk soal yang menggunakan notasi himpunan, maka kita harus mencari anggota-anggotanya terlebih dahulu. Apa saja anggota himpunan S, apa saja anggota himpunan A, dan apa saja anggota himpunan L. Nah, kita cari yuk anggotanya. Di sini anggota himpunan S, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kenapa? Karena bilangan asli itu dimulai dari angka 1. Dan di sini terdapat syarat bahwa X-nya kurang dari 11. Nah, jika ada tanda kurang dari 11-nya itu bukan termasuk anggotanya, walaupun 11 itu merupakan anggota bilangan asli, tapi di sini ada simbol kurang dari. Kemudian yang himpunan K itu anggotanya kelipatan 3. Kelipatan 3 itu merupakan hasil dari perkalian 3. Nah, hasil dari perkalian 3 kan 3, 6, 9.
Kenapa di sini 9-nya ikut? Karena simbolnya itu kurang dari sama dengan. Nah, di situ kan ada garis lurus ya di bawah tanda kurang darinya. Maka 9-nya termasuk anggotanya. Kemudian di sini ada himpunan L. Nah, himpunan L itu juga kurang dari. Nah, kurang dari 11 dan L-nya itu anggota prima. Ingat ya, bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan angka itu sendiri, atau bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor. Karena di sini ada tanda simbol kurang dari, maka 11-nya tidak termasuk anggota himpunan L. Jadi anggota himpunan L itu hanya 2, 3, 5, dan 7. Setelah kita mendapatkan anggotanya, baru kita bisa menggambar diagram pennya. Yang pertama, kita gambar persegi panjang sebagai himpunan semestanya. Jangan lupa simbol S di sisi kiri atas. Kemudian kita cek apakah anggota himpunan K dan himpunan L ada yang sama. Ternyata ada, yaitu 3. Nah, ingat-ingat, jika ada anggota himpunan yang sama, maka lingkarannya itu akan saling berpotongan atau saling menempel. Nah, di sini kita tuliskan himpunan K dan himpunan L, lingkarannya saling berpotongan. Kemudian kita tuliskan anggotanya, K 3, 6, 9, L 2, 5, 7, dan 3. Karena yang samanya itu 3, maka 3-nya kita simpan di tengah, di yang berpotongan itu. Kemudian kita cek di himpunan semestanya yang tidak termasuk anggota himpunan K dan himpunan L. Ternyata ada 1, ada 4, ada 8. Nah, itu tidak ada di himpunan K, juga tidak ada di himpunan L, dan 10 ya. Maka 1, 4, 8, dan 10 kita simpan di luar lingkarannya. Nah, tapi masih masuk di dalam persegi panjangnya. Jadi seperti inilah gambar diagram pennya. Latihan yang kedua, di sini ada himpunan S, semestanya kumpulan huruf vokal. Kemudian himpunan M, huruf vokal pembentuk kata cerdas, dan himpunan N, huruf vokal pembentuk kata berprestasi. Nah, kumpulan huruf vokal itu apa saja? Berarti himpunan S-nya itu adalah A, I, U, E, O. Kumpulan huruf vokal pembentuk kata cerdas. Nah, coba di sini lihat himpunan M. Di sini dalam kata cerdas terdapat huruf vokal E dan A. Kemudian yang himpunan N dalam kata berprestasi terdapat huruf vokal E, A, dan I. Nah, setelah kita menyebutkan anggota-anggotanya, kita bisa menggambarkan diagram pennya. Diagram pennya seperti apa? Nah, kita cek dulu nih. Anggota M dan anggota N ada hubungan apa? Apakah irisan atau bagian atau saling lepas? Ternyata di sini anggota M ada semua di anggota N. Nah, jika ada himpunan yang terdapat di anggota himpunan lain, maka di sini bisa dikatakan bahwa M merupakan himpunan bagian dari N. Nah, karena anggota M ada semuanya di anggota N, bukan cuma sama, tapi ada semuanya, yaitu E dan A. Maka gambar diagram pennya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita gambarkan persegi panjang terlebih dahulu sebagai himpunan semestanya. Kemudian kita gambar lingkarannya M dan N. Karena anggota M itu ada semua di anggota N, maka lingkaran M itu terdapat di dalam lingkaran N. Karena M itu merupakan himpunan bagian dari N. Kemudian kita tuliskan anggotanya M, ada A dan E. Nah, N itu anggotanya E, A, I. Karena A, E-nya sudah berada di dalam M, maka kita tinggal tuliskan sisanya, yaitu I.
Nah, kemudian kita cek di anggota himpunan semesta yang tidak ada di anggota M dan N, yaitu U dan O. Maka kita tuliskan U dan O di dalam himpunan semesta atau di kotak persegi panjangnya, tapi tidak dituliskan di dalam lingkaran. Jadi kita tuliskan di luar lingkarannya. Nah, ini adalah gambar diagram pennya. Selanjutnya, soal latihan yang ketiga, di sini ada himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 10. Kemudian ada himpunan P 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan himpunan Q 7, 8, 9 dan himpunan R 1, 3, 5, 7, 9. Ternyata terdapat 3 himpunan. Untuk menentukan gambar diagram pennya, apakah lingkarannya saling berpotongan atau saling lepas, kita harus cek satu persatu anggotanya terlebih dahulu. Nah, di sini apakah anggota himpunan P dan Q terdapat anggota yang sama? Ternyata tidak sama. Kemudian kita cek apakah anggota himpunan P dan anggota himpunan R terdapat anggota yang sama. Ternyata di sini terdapat anggota yang sama, yaitu 1, kemudian 3 dan 5. Nah, jika terdapat anggota yang sama, maka bentuk lingkarannya itu akan saling berpotongan atau bisa juga itu disebut dengan irisan. Kemudian kita cek apakah anggota himpunan Q dengan anggota himpunan R terdapat anggota yang sama. Kita lihat di sini bahwa anggota Q 7, 8 dan 9. Kemudian di sini anggota himpunan R 1, 3, 5, 7, 9. Nah, ternyata ada yang sama, yaitu 7 dan 9. Maka bentuk lingkaran dari himpunan Q dan himpunan R juga akan saling berpotongan karena terdapat anggota yang sama. Nah, bagaimana menggambarkan diagram pennya? Oke, kita mulai dari gambar persegi panjang yang menggambarkan himpunan semestanya. Kemudian di sini kita lihat himpunan P dan himpunan Q. Karena himpunan P dan himpunan Q itu tidak terdapat anggota yang sama, maka lingkaran himpunan P dan himpunan Q itu akan terpisah atau akan saling lepas. Karena bisa kita lihat di sini P 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Q 7 dan 9. Maka himpunannya terlepas atau terpisah lingkarannya. Kemudian kita lihat di sini anggota himpunan R. Nah, ternyata kan anggota himpunan R itu ada yang sama dengan anggota himpunan P. Kemudian juga ada yang sama dengan anggota himpunan Q. Maka himpunan R itu akan berpotongan dengan himpunan P dan akan berpotongan juga dengan himpunan Q. Jadi himpunan R terletak di tengah-tengah. Nah, baru kita bisa menuliskan anggotanya. Kita tuliskan anggota P 1, 3, 5, 4, 6 dan 2. Kemudian kita tuliskan anggota himpunan Q 7, 8 dan 9. Anggota yang sama dengan himpunan R 1, 3, 5 itu kita simpan di daerah yang berpotongan antara P dan R. Kemudian 7 dan 9 kita simpan di daerah yang berpotongan antara Q dan R. Kemudian selanjutnya kita lihat di himpunan semesta. Nah, dari anggota 1, 2, 3 sampai 10, mana yang belum masuk? Nah, ternyata 10. 10 kita simpan di luar lingkaran karena 10 bukan merupakan anggota dari himpunan P, Q maupun R. Nah, teman-teman, bagaimana jika ada bentuk soal yang diketahui diagram pennya terlebih dahulu? Kemudian kita harus menyebutkan anggota-anggotanya seperti berikut ini. Berdasarkan diagram pen di samping, tentukan A irisan B. Nah, anggota A irisan B itu apa saja sih? Kita lihat di sini A irisan B. Kita ingat-ingat bahwa irisan itu merupakan anggota yang sama antara
himpunan A dan himpunan B. Berarti kita fokus ke lingkaran himpunan A dan lingkaran himpunan B, yaitu yang berwarna pink dan biru. Kemudian daerah irisannya, berarti daerah yang berpotongannya anggotanya ada 3, 5, dan 7. Jadi itu adalah anggota A irisan B. Selanjutnya A gabungan B. Nah, kita ingat kembali bahwa gabungan itu berarti anggota himpunan A dan anggota himpunan B kita gabungkan. Ada apa saja di anggota himpunan A, ada apa saja di anggota himpunan B. Jadi semua yang terdapat di lingkaran pink dan lingkaran biru. Ternyata ada 1, kemudian 2, 3, 5, 7, dan 9. Itu adalah anggota A gabungan B. Kemudian B irisan C. Nah, karena di sini himpunan B dan C, berarti kita fokus pada lingkaran yang berwarna biru dan lingkaran yang berwarna hijau. Kemudian kita fokus pada daerah irisannya yang berpotongannya. Ternyata di sini anggota dari B irisan C hanya terdapat 1 anggota, yaitu 7. Kemudian A irisan C. Nah, karena di sini himpunan A dan himpunan C kita fokus pada lingkaran yang berwarna hijau dan berwarna pink. Nah, di sini yang ditanyakan sama masih irisan, berarti kita fokus pada daerah perpotongan antara A dan C, yaitu 7 dan 9. Jadi anggota A irisan C adalah 7 dan 9. Kemudian A gabungan B gabungan C. Ternyata ini gabungan dari ketiga himpunannya. Berarti kalau ketiga himpunan, semua yang berada di dalam lingkaran merupakan anggota dari A gabungan B gabungan C. Karena kan gabungan itu anggotanya seluruhnya digabung. Jadi seluruh anggota yang terdapat di dalam lingkaran A, lingkaran B, lingkaran C kita gabungkan. Ada 1, 2, 3, 5, 7, 9, 8, 10, dan 11. Nah, kemudian sebutkan lagi anggota apa nih? A irisan B, kemudian pangkat C. Masih ingat kalau yang dipangkatkan C itu artinya apa? Artinya komplement, atau komplement itu ditulisnya pakai pangkat C atau tanda kutip 1. Nah, kita lihat dulu yang di dalam kurungnya A irisan B. A irisan B kan tadi kita sudah mencari bahwa A irisan B itu anggota yang terletak di daerah perpotongan antara lingkaran A dan lingkaran B, yaitu di sini yang tadi kita dapatkan 3, 5, dan 7. Nah, tapi teman-teman, karena ini yang ditanyakannya adalah komplement, jadi bukan yang terdapat di dalam daerah perpotongan tersebut jika yang ditanyakannya komplement. Tapi mana jawabannya? Jawabannya adalah yang terdapat di A dan B tapi bukan daerah irisan, yaitu 1, 9, dan 2. Jadi anggota-anggota yang tidak termasuk irisan antara A dan B itu adalah anggota komplementnya dari A irisan B komplement, yaitu 1, 9, dan 2. Kemudian A gabungan B gabungan C kemudian dikomplementkan. Jadi kita fokus dulu pada A gabungan B gabungan C. Tadi kita sudah mencari bahwa A gabungan B gabungan C itu merupakan anggota-anggota yang terdapat di dalam lingkaran himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Nah, di sini 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, dan 11. Tapi teman-teman, jika pertanyaannya itu komplement, maka jawabannya bukan anggota yang terdapat di dalam lingkaran, melainkan
yang terdapat di luar lingkaran. Nah, jadi anggota himpunan A gabung B gabung C kemudian dikomplementkan yaitu 4, 6, dan 12. Intinya komplement itu kebalikannya ya teman-teman. Terima kasih kalian sudah menyimak pembahasan materi di video kali ini. Semoga ilmu yang sudah disampaikan bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku di sini, walau latih coba lagi jangan berhenti. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak indah. Biar ku menemani